Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum SDGL acara 3, yakni tentang objek detection berbasis deep learning untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit. Oke. Untuk yang pertama ada daftar isi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 5 poin, yakni akuisisi data, training data, hasil model, vari atau indeks vari, dan kesehatan pohon kelapa sawit. Terusnya, untuk yang pertama adalah akuisisi data. Untuk akuisisi data ini kita menggunakan foto udara yang diambil melalui Open Aerial Maps. Open Aerial Maps itu merupakan sebuah platform yang menyediakan data citra foto udara dan citra satelit dari berbagai sumber. Website ini bersifat gratis. Untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan cara ini. Nah, setelah ini kita bisa, contohnya kita bisa memilih grade. Misal kajian saya tuh ada di bagian grade ini. Nah, saya bisa mengklik grade ini, lalu kita mencarinya di bagian sebelah kiri. Sebenarnya ini bisa juga lebih di zoom in atau zoom out. Nanti gridnya akan bertambah dan atau berkurang seperti itu. Nah, karena daerah kajian saya itu berada di kawasan Lawang Agung, Seluma, di bagian sini ya, bagian grid ini. Nah, maka saya akan menggunakan data foto udara ini. Nah, untuk data foto udaranya ini ada beberapa informasi juga di dalamnya, seperti tanggal pengambilan, resolusi, provider, platform, sensor yang digunakan untuk pengambilan foto udara, image size, type, lisensi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk data yang diunduh ini kemudian akan dimasukkan ke dalam ArcGIS Pro untuk dianalisis seperti itu. Selanjutnya adalah training data. Nah, untuk training data itu merupakan sebuah data yang digunakan untuk melatih pembangunan model kecerdasan buatan. Nah, jumlah training data itu harus banyak dan beragam. Jadi, kenapa harus banyak dan beragam? Supaya nanti ketika melakukan eh, pengaplikasian model untuk melatih pembangunan model kecerdasan buatan, itu tuh bisa mendeteksi pohon kelapa sawit yang beragam, seperti misal beragam dari warna atau bentuk atau ukuran seperti itu. Jadi semakin banyak model itu semakin baik. Dan juga untuk model sendiri itu saya mengambil beberapa saya mengambil beberapa ini. Nah, saya mengambil beberapa em, sebentar. Saya itu menambahkan beberapa bookmarks. Itu ada 4 bookmarks di sini. Bookmarks itu untuk apa? Jadi bookmarks itu untuk sebagai acuan wilayah di mana kita membuat training data tersebut. Jadi di setiap bookmark itu tuh harus ada training data yang beragam. Seperti tadi, training data yang dibulatin seperti ini. Nah, ini tuh caranya adalah dengan menggunakan tools untuk membuat lingkaran dan dia diklik pada bagian tengah pohon dan ditarik keluar untuk
dan disesuaikan dengan ukuran si pohon tersebut. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan training data ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, dilakukan di 4 workspace, seperti itu. Selanjutnya adalah hasil model. Nah, untuk hasil model ini itu ada hasilnya, dia ada bentuk HTML, ada juga bentuk JPEG atau PNG seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan bagian model metrik pada bagian HTML. Nah, ini hasilnya. Di sini ada model atau ini adalah grafik, ada nilai dan juga ada ground truth prediction atau prediksi-prediksinya dari model yang telah diambil atau training model yang telah diambil sebelumnya gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian grafik ini. Untuk pada grafik ini tuh ada dua sumbu, yakni sumbu Y yaitu untuk loss dan sumbu X untuk batch process. Loss itu bisa dikatakan sebuah kerugian seperti itu dan batch itu adalah sekumpulan sekumpulan dari si sampel kita yang buat tadi. Jadi sampel kita akan dikumpul-kumpulkan menjadi beberapa batch seperti itu. Nah, si batch inilah yang digunakan misal. Nah, di pada grafik ini itu kita pada pengujian model batch 0 sampai 100 itu dapat dilihat bahwa di sini mengalami kerugian atau loss yang besar. Nah, untuk warna biru itu adalah untuk train atau data training dan untuk warna orange itu adalah untuk data validasi seperti itu. Nah, untuk pada pengujian batch 0 sampai 100 itu kerugian dari data training dan juga kerugian dari data validasi itu sangat tinggi, yakni di angka 240 ke atas itu. Akan tetapi dapat dilihat mulai dari pemrosesan batch 500 sampai 800 itu mulai ada penurunan dan kestabilan di mana hanya berkisar di antara 140 dan 120. Dapat disimpulkan, semakin banyak batch yang diolah atau dimodelkan, maka kerugiannya akan semakin turun dan stabil seperti itu. Nah, untuk seterusnya adalah nilai average precision score. Untuk nilai average setelah pemodelan itu di kisaran 0,1880 sekian. Nah, untuk average precision score itu tuh ada di angka 0 dan 1, di mana angka 1 itu diartikan bahwa model dapat menggambarkan objek pohon kelapa sawit dengan benar atau dengan baik. Sedangkan untuk nilai 0 itu tuh berarti model kurang menggambarkan dari pohon kelapa sawit. Nah, untuk nilai ini, yakni 0,1880 sekian, itu berarti model yang dibuat itu kurang atau rendah dalam menggambarkan dari kelapa sawit tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ini untuk hasil modelnya. Untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang VARI atau indeks VARI. Indeks VARI itu merupakan singkatan dari Visible Atmospherical Resistance Index, yakni sebuah indeks yang digunakan untuk mendeteksi kehijauan tanaman. VARI tahan terhadap gangguan yang ada di atmosfer sehingga lebih baik untuk digunakan. Nah, VARI ini memiliki kesamaan dengan NDVI, yakni sama-sama untuk mendeteksi kesehatan atau kehijauan dari sebuah vegetasi atau tanaman. Akan tetapi, VARI ini lebih unggul karena VARI itu dapat mengesampingkan atau tahan terhadap gangguan yang ada di atmosfer seperti itu. Nah, untuk nilai vari ini di mana ada nilai terendah yakni -9 dan tertinggi itu 18. Nah, untuk nilai 18 itu menandakan bahwa pada daerah itu adalah vegetasi yang yang kesehatannya atau kehijauannya itu tinggi atau dapat diartikan vegetasinya sehat. Seperti itu.
Nah, nilai dari nilai dari indeks vari itu yang digunakan untuk menentukan kesehatan pohon kelapa sawit. Jadi kesehatan pohon kelapa sawit didapatkan dari perhitungan indeks vari yang hasil perhitungannya itu dimasukkan dalam shapefile buffer untuk menunjukkan keadaan kesehatan pada titik-titik pohon kelapa sawit. Jadi, sebelumnya kan kita telah membuat training data. Training data itu akan diolah menjadi sebuah shapefile, di mana shapefile itu akan menggambarkan keberadaan pohon-pohon kelapa sawit. Nah, setelah itu akan dihitung, bukan akan, shapefile itu akan dirubah menjadi poin untuk menentukan titik tengah dari shapefile kotak itu. Seperti itu, nah akan selanjutnya akan dihitung jari-jari dari titik tengah menuju ke batasan terluar dari kotakan. Seperti itu. Nah, itu digunakan untuk melakukan jarak buffer yang akan dilakukan seperti itu. Nah, untuk jaraknya sendiri, itu tuh ada beberapa, em, ya, jadi di sini kan kotaknya itu kan tidak sama semua ukurannya. Maka kita membuat atau mengira-ngira dari ukuran jari-jarinya itu hanya pada satu model seperti itu. Nah, itu tuh dapat dilakukan dengan menggunakan tools measure ini. Nah, kita tarik dari titik tengah menuju ke titik luar. Nah, karena ini masih fit, maka bisa diganti ke meters seperti itu. Nah, ini sekitar 0,19 gitu tuh. Nah, berarti nanti pada proses buffer itu jarak buffer dari titik tengah atau titik tengah yang ada di kotak ini itu sejauh 0, sekian meter. Nah, untuk yang saya ukur tadi itu berkisar di antara 4,37-an meter. Jadi saya menggunakan jarak buffer itu sebesar itu. Nah, untuk kesehatan kelapa sawit, oh, sebentar. Untuk hasil buffer tadi itu akan dijoinkan dengan si hasil hasil dari nilai indeks vari. Nah, kenapa? Supaya si nilai dari varinya ini tuh dapat ditampilkan, dapat disimbolisasi seperti itu. Nah, untuk simbolisasinya sendiri itu ada 4 warna, yakni merah, orange, hijau muda, dan hijau yang agak tua seperti itu. Di mana warna orange atau lingkaran orange itu menandakan kesehatan vegetasi perlu diperiksa atau dengan kata lain vegetasi itu dalam kesehatan yang buruk seperti itu. Nah, untuk orange itu menandakan kesehatan vegetasi yang menurun atau sedikit tidak baik seperti itu. Nah, untuk yang hijau muda itu menandakan kesehatan vegetasi yang sedang, dan untuk bagian hijau yang lebih tua itu menandakan vegetasi yang sehat. Nah, ini adalah contoh gambaran atau titik-titik buffer yang telah dibuat tadi dengan pengaplikasian simbologi menggunakan nilai min atau nilai tengah dari si vari tadi. Seperti ini. Jadi tadi hijau yang eh, di mana merah itu berarti pohon kelapa sawitnya memiliki kesehatan yang buruk, dan orange itu eh, agak buruk, dan hijau muda di mana menjelaskan bahwa dia sehat atau sedang, dan hijau yang paling tua itu menandakan kesehatan pohon kelapa sawit itu sehat seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin saya akan menunjukkan beberapa hasilnya lagi. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya tuh lumayan banyak. Untuk hasil yang banyak ini bisa didapatkan karena seperti tadi, bookmark yang dibuat itu 4, dan setiap bookmark itu tuh, nah, setiap bookmark itu saya mengambil sampel kelapa pohon sawit
itu tuh sekitaran 70% dari populasi pohonnya seperti itu. Jadi itu bisa digunakan. Oleh sebab itu, hasil dari interpretasi atau hasil dari buffer ini juga titik-titik buffernya ini juga banyak seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.